Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, yang mana ini merupakan malam penghujung tahun 2022, Pak Mit. Malam terakhir di tahun ini. Mungkin sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan tentunya kepada diri saya pribadi dan juga semoga bisa menjadi nasihat yang bermanfaat bagi jamaah sekalian, bahwasannya malam hari ini ya sama dengan malam-malam yang lainnya, tidak ada keistimewaan apapun. Ya, tahun baru Masehi itu bukan merupakan salah satu hari raya kaum muslimin. Ya, jadi kita tidak perlu, bahkan dilarang untuk ikut merayakan tahun baru. Ya, jangankan tahun baru Masehi, ya, tahun baru Hijriah saja tidak ada tuntunannya dalam agama Islam untuk melakukan perayaan khusus, ya, atau peringatan-peringatan atau acara-acara khusus, ya, untuk memperingatinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi perayaan tahun baru, ya, tahun baru Masehi ini merupakan asalnya salah satu syiar, ya, syiar dari agama selain Islam, ya, merupakan salah satu syiar agama selain Islam. Jadi sejarahnya dahulu, ya, tahun baru Masehi itu diperingati untuk bentuk persembahan kepada seorang dewa atau salah satu dewa Yunani, ya, yang diyakini oleh orang-orang Yunani, bernama Dewa Janus, ya. Makanya bulan pertama di penanggalan Masehi itu dinamakan dengan bulan Januari, ya, dari kata Janus, Dewa Janus. Yang katanya Dewa Janus ini mereka meyakini punya dua muka, ya, punya dua sisi wajah. Satu wajah menghadap ke masa lalu, satu wajah menghadap ke masa depan, begitu. Ya, kemudian di tiap malam terakhir dari tahun Masehi maka dirayakan, ya, mereka melakukan perayaan-perayaan sebagai bentuk persembahan kepada Dewa Janus. Bentuknya berupa meniup trompet, ya, kemudian menyalakan api unggun dan lain-lainnya. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kaum muslimin dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyerupai suatu kaum yang selain dari kaum muslimin dalam perkara-perkara yang itu terkait dengan syiar agama mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan menjadi bagian dari kaum tersebut. Maka sedikit banyak kita mengikuti syiar-syiar agama selain agama Islam, nanti bisa-bisa kita akan diikutkan dan dibangkitkan bersama dengan mereka nanti di akhirat. Tentunya kita tidak ingin, ya, kita tidak ingin dibangkitkan bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Apalagi kita sampai dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Maka marilah kita sebagai kaum muslimin, ya, kita cukupkan hari raya kita hanya dengan dua hari raya yang telah Allah dan Rasulnya berikan bagi kita semua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu tidak ada hari raya lainnya bagi umat Islam. Maka ini perlu kita perhatikan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan kita berupaya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala,
kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Maka nanti ya alhamdulillah kita di malam hari ini ya kita isi dengan kajian seperti biasa nggih. Tidak kita liburkan, tidak tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Nanti selepas selesai kajian kita kembali ke rumah masing-masing, ya sudah kita jalani seperti malam-malam yang lainnya. Tidur ya tidur biasa gitu Pak. Malah kita tidur nanti 1 tahun, bangun tahun 2023 nanti. Tidak perlu begadang, tidak perlu kita menunggu detik-detik pergantian tahun. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan terkait dengan peristiwa perang Badar. Masih dalam pembahasan peristiwa perang Badar, kita akan masuk pada jalannya peristiwa perang Badar. Jadi secara ringkas nanti akan dipaparkan gambaran bagaimana berlangsungnya perang Badar. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah taala, wa fis sabahi wa huwa sabah yaumil jum'ah as-sabi asyar min syahri Ramadan sanata itsnatain minal hijrah tara al-jam'an. Maka di waktu subuh di tanggal 17 Ramadan ya, di waktu subuh di tanggal 17 Ramadan ya, ini tanggal terjadinya peristiwa perang Badar ya, 17 Ramadan. Di tahun kedua Hijriyah bertemulah dua pasukan, berhadapanlah dua pasukan, pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Jadi sebelum terjadinya peperangan, Rasulullah SAW berdoa kepada Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khayalaiha wa fakhriha. Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy. Mereka datang dengan kesombongan dan keangkuhan yang ada pada mereka. Dengan kesombongan mereka, ya, dengan keangkuhan mereka, kecongkakan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tuhadduka wa tukadzibu rasulak, yang mereka menentangmu dan juga mendustakan Rasulmu. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani Allahumma hnihim al-ghadah. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini. Ya. Ini doa Rasulullah SAW yang beliau panjatkan sebelum terjadinya peperangan. Jadi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Dan tentunya tidak akan ada kemenangan bagi kaum muslimin tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sudah berhadapan dua pasukan, yang pertama kali beliau ingat adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Karena tentunya la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat bagaimana bentuk tawakal Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya. Kemudian thumma addala sufuf wa amarahum la yabda'u bil qital hatta ya'tiyahum amruhu. Kemudian beliau pun meluruskan barisan kaum muslimin. Beliau mengecek barisan pasukan kaum muslimin, kemudian memerintahkan mereka untuk tidak mulai menyerang. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin jangan mulai menyerang terlebih dahulu sampai datang perintah dari beliau. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, idza thubukum ay iqtarabu minkum farmuhum wastabiqu nablakum wala tusallimu as-suyuf hatta yughshukum. Rasulullah mengatakan apabila mereka mulai mendekati kalian, ya, apabila mereka mulai maju mendekati kalian,
maka lemparlah mereka dengan panah-panah kalian. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan pertama kali dilempari panah oleh pasukan kaum musyrikin, terlebih dahulu dilempari panah oleh kaum muslimin. Ya, pasukan kaum muslimin. Itu strategi yang pertama. Jadi ketika mereka sudah mulai mendekat, Rasulullah memerintahkan untuk memanah mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan jangan kalian keluarkan pedang kalian sampai mereka sudah mengepung kalian atau mendekati kalian, sampai mereka sudah benar-benar dekat dengan kalian. Ya, jadi pertama-tama dipanah dulu. Ya, kalau semakin dekat dan sudah sangat dekat, baru kemudian menghunuskan pedang. Thumma raja'a ilal arish wa ma'ahu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun sempat kembali ke kemah beliau, ya, kemah yang dibuat untuk istilahnya pusat komando, ya, sebagai pusat tempat beliau merumuskan strategi untuk melaksanakan perang. Beliau sempat kembali dulu ke kemah beliau, ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fabtahalla ila Allah subhanahu wa ta'ala wa da'ahu. Nah, ternyata Rasulullah SAW kembali ke kemah beliau, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum terjadi peperangan, beliau kembali berdoa kepada Allah. Benar-benar memohon, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menunduk di hadapan Allah. Wa nasyadahu, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta qala, hingga beliau mengucapkan, ya, dalam doa beliau, Allahumma in tuhlika hadhihi al-asaba al-yawm la tu'badu abadan. Ya Allah, kalau seandainya engkau mentakdirkan membinasakan kelompok ini, yaitu kaum muslimin maksudnya, kalau seandainya engkau mentakdirkan binasanya kelompok ini, kekalahan kaum muslimin hari ini, la tu'bad abadan, niscaya engkau tidak akan disembah selamanya. Tidak akan ada lagi yang menyembahmu, ya Allah. Ya, karena orang-orang yang beriman ya tinggal, yang ada di atas muka bumi tinggal para sahabat ketika itu. Ya. Tinggal kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah SAW ketika itu. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm abadan. Ya Allah, kalau engkau berkehendak, kalau memang engkau menghendaki hal tersebut, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Ya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikanlah janjimu yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya. Jadi beliau benar-benar memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya itu yang merupakan sesuatu yang Allah janjikan kepada para hambanya yang beriman. Wa balagha fit tadarru wal ibtihal hatta saqata ridauhu an mankibaihi. Jadi Rasulullah SAW benar-benar mengangkat kedua tangan beliau, benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa memohon kepada Allah, sampai-sampai selendang beliau yang beliau gunakan untuk menutupi kedua pundak beliau, ya, selendang yang beliau selampirkan di kedua pundak beliau itu sampai jatuh. Saking beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa. Faraddahu alaihi as-Siddiq, kemudian selendang tadi diambil oleh Abu Bakar, kemudian dikembalikan ke pundaknya Rasulullah. Wa qala, Abu Bakar sambil mengatakan, hasbuk ya Rasulullah, alhahta ala rabbik. Cukup wahai Rasulullah, engkau sudah benar-benar memohon kepada Rabb. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Abu Bakar mengatakan, sungguh Rabbmu pasti akan memenuhi janji yang telah Dia berikan kepadamu. Jadi Abu Bakar memberikan hiburan, ya, motivasi kepada Rasulullah SAW. Ya, senantiasa menemani beliau, ya, kapanpun. Maka ini diantara keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ketika itu Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah SAW di waktu-waktu yang tentunya ini sangat-sangat
menegangkan, ya. Peristiwa peperangan yang pertama kali yang akan dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, dalam keadaan jumlah pasukan kaum muslimin jauh jumlahnya dibandingkan kaum musyrikin. Persiapannya juga jauh dibandingkan kaum musyrikin. Hanya pertolongan dari Allah yang diharapkan oleh kaum muslimin tentunya. Kemudian ammal musyrikun fastaftaha minhum Abu Jahal. Ini yang kemarin saya sebutkan, ya. Adapun dari kalangan kaum musyrikin, Abu Jahal yang berdoa kepada Allah. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah, ya. Ini Fir'aunnya umat ini, ya, nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal sebelum terjadinya peperangan, Abu Jahal berdoa kepada Allah, ya. Ini menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW dahulu, mereka itu menetapkan tauhid rububiyah, ya. Mereka meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai alam semesta ini, ya. Mereka meyakini hal tersebut. Makanya di situasi-situasi sempit, ya, di situasi-situasi yang itu mereka benar-benar terpojok, mereka butuh pertolongan, mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan berhala-berhala mereka, ya. Nah, ini Abu Jahal mengatakan, Allahumma aqta'ana lirrahim wa atana bima la na'rifu fahnihi al-ghada. Ya Allah, yang disuruh oleh Abu Jahal, Allah. Ya Allah, sesungguhnya dia, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, dia telah memutus silaturahmi di antara kami, ya. Yang sebelumnya hubungan antara orang tua dan anak jadi terputus, antara suami dan istri bahkan juga ada yang pisah, antara saudara dan yang lainnya, karena memang dipisahkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang satu beriman, yang satu tidak, ya. Mau tidak mau maka harus berpisah, tidak bisa dibedakan. Makanya nanti disebutkan di pasal berikutnya, Perang Badar ini dinamakan juga dengan Yaumul Furqan, hari Al-Furqan, hari pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, ya. Memang Islam itu memecah belah, bukan berarti memecah belah dalam konotasi negatif, ini dalam arti negatif, tidak. Tapi memisah-misah antara kebenaran dan kebatilan, karena tidak bisa dibedakan, karena tidak bisa disatukan, ya, tidak bisa disatukan. Nah, ini doanya Abu Jahal. Ya Allah, dia telah, orang ini sudah memutuskan silaturahmi di antara kami, ya. Wa atana bima la na'rifuhu, dan dia datang kepada kami dengan suatu ajaran yang tidak kami ketahui, maka binasakanlah dia pagi ini. Ya, ini doanya Abu Jahal. Kemudian dia melanjutkan, Allahumma ayyuna kana ahabba ilaika wa arda indaka fansurhul yaum. Ya Allah, siapa di antara kami yang paling engkau sukai dan yang paling engkau ridhoi, yang lebih engkau sukai, yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi, maka menangkanlah dia pada hari ini, ya. Itu doanya Abu Jahal. Memang Abu Jahal ini sebenarnya dia punya akal yang bagus, cemerlang sebenarnya orangnya. Dia terkenal bijak sebenarnya orangnya. Makanya sebenarnya nama kunyahnya Abu Jahal kan Abul Hakam. Jadi nama kunyah aslinya itu bukan Abu Jahal. Abu Jahal kan julukan karena dia memang di atas kebodohan, artinya dia menolak kebenaran. Maka dijuluki Abu Jahal. Ya, Jahal itu kan artinya kebodohan. Asalnya itu namanya Abul Hakam. Al-Hakam itu dari kata al-hikmah, kebijakan, kebijaksanaan. Jadi sebelumnya dia dikenal dengan pemikiran-pemikiran yang bijak memang Abu Jahal ini. Makanya ditokohkan oleh kaumnya. Itu doanya Abu Jahal, ya, sebelum berperang melawan kaum muslimin. Ya, Allah kabulkan doanya, ya. Allah tolong, ya, orang-orang yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah ridhoi, yaitu kaum muslimin betulnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pasal berikutnya, al-mubarazah wal qital. Terjadinya pertarungan dan peperangan, ya, bagaimana pertempuran yang terjadi di perang Badar.
Awalnya di sini disebutkan tsumma taqaddama thalathatun min khairati furasanil musyrikin. Kemudian ada 3 orang di antara pasukan berkuda yang terbaik dari kalangan kaum musyrikin maju ke depan. Ya, 3 orang yang paling termasuk 3 orang yang paling mahir dalam berkuda, dalam berperang, ya, maju untuk mubarazah. Ya, istilahnya duel, Pak. 1 lawan 1, ya. Duel 1 lawan 1. Jadi dahulu biasa seperti itu. Ya, sebelum terjadi peperangan, duel dulu antara 2 pasukan. Ya. Diajukan mana yang berani duel 1 lawan 1, ya. Diambil perwakilan dari kedua pasukan. Nah, di sini ada 3 orang dari kalangan kaum musyrikin yang maju, yang termasuk pasukan berkuda yang terbaik. Siapa mereka? Yang pertama Utbah, yang kedua Syaibah ibn Rabi'ah, yang keduanya merupakan putra dari Rabi'ah. Maka di sini yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah. Ya. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini mertuanya Abu Sufyan. Ya. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu mertuanya Abu Sufyan, bapak dari istrinya Abu Sufyan yaitu Hindun bintu Utbah. Ya. Jadi nanti mertuanya Abu Sufyan mati di sini. Ya. Abu Sufyan masih di atas kesyirikan tentunya. Ya, Utbah bin Rabi'ah. Dan sebenarnya Utbah bin Rabi'ah ini punya seorang putra yang masuk Islam, yang sudah masuk Islam, tapi tidak disebutkan di sini. Yang juga ikut dalam perang Badar ini tentunya. Dia menyaksikan bapaknya mati di hadapannya, karena bapaknya tetap di atas kesyirikan, yaitu Abu Hudzaifah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah bin Utbah. Ya, Abu Hudzaifah bin Utbah itu seorang sahabat yang sudah masuk Islam, tapi bapaknya tetap di atas kesyirikan. Makanya Abu Hudzaifah pun melihat bapaknya mati di perang Badar, karena bapaknya tetap di atas kesyirikan. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, ini saudara laki-lakinya dari Utbah. Yang keduanya putra dari Rabi'ah. Kemudian yang ketiga Al-Walid ibnu Utbah, anak dari Utbah bin Rabi'ah juga. Ya, salah satu putra dari Utbah bin Rabi'ah bernama Al-Walid. 3 orang ini maju. Okay. Jadi ini satu keluarga ini berarti, okay? Masih satu keluarga ini kan. Utbah sama Syaibah itu kan saudara kakak adik, ya. Kemudian Al-Walid ini putranya Utbah. Jadi yang maju ini satu keluarga ini. Ya, istilahnya masih ada hubungan kekeluargaan. Ketiga-tiganya maju untuk menantang duel 1 lawan 1. Wa barazu al-muslimin fa kharaja thalatha min syababil ansar. Kemudian awalnya dari kalangan kaum muslimin keluarlah 3 orang pemuda dari kalangan Ansor. Dari sahabat Ansor, ya, dari sahabat penduduk Madinah. 3 orang pemuda dari Ansor keluar untuk menerima tantangan duel 3 tokoh Quraisy tadi. Faqala al-musyrikun, akan tapi kemudian kaum musyrikin atau 3 tokoh kaum musyrikin tadi mengatakan, nuridu bani ammina, kami ingin menantang anak-anak dari paman kami. Artinya yang masih dari kalangan muhajirin maksudnya. Ya, sama-sama penduduk Mekah. Ya, kami ingin menantang saudara-saudara kami sendiri, istilahnya begitu. Yang masih sama-sama suku Quraisy. Jadi mereka menolak 3 pemuda dari kalangan Ansor tadi. Maka fa kharaja Ubaidah ibnul Harith wa Hamzah wa Ali. Kemudian keluarlah 3 orang dari kalangan sahabat muhajirin. Yang pertama Ubaidah bin Al-Harith, yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Ya, Asadullah, singanya Allah julukannya. Hamzah keluar. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga itu masih muda. Ya, Ali bin Abi Thalib ketika itu umurnya sekitar 20-an, masih muda. Tapi memang Ali ini termasuk sahabat yang paling dikenal dengan keberaniannya. Jadi luar biasa Ali ini. Ya. Makanya tidak heran beliau salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidin. Maka inilah yang akan menantang duel tadinya. Maka Hamzah pun berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah.
Hamzah pun menang, bisa membunuh Syaibah bin Rabi'ah. Ya, jangan ditanya Hamzah ya. Beliau jago berperang. Ya, julukannya saja Asadullah, ya, singanya Allah. Kemudian Ali mampu membunuh Utbah bin Rabi'ah. Ya. Ali bisa membunuh Al-Walid, ya, Al-Walid ibnu Utbah. Jadi Ali berhadapan dengan Al-Walid ibnu Utbah, kemudian Al-Walid pun bisa dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada pun Ubaidah bin Harith, ya, Ubaidah bin Al-Harith tadi berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, ya. Nah, ini terjadi duel yang cukup sengit, yang keduanya sama-sama bisa melukai lawannya, bahkan sampai-sampai Ubaidah itu terputus salah satu kakinya, Pak. Jadi salah satu kakinya tertebas hingga putus, ya, bisa ditebas oleh Utbah. Kemudian melihat keadaan seperti itu, akhirnya Hamzah dan Ali pun berusaha melindungi Ubaidah bin Al-Harith. Akhirnya mereka pun bisa membunuh Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya tiga perwakilan kaum musyrikin tadi bisa dibunuh oleh kaum muslimin, ya, 3 perwakilan dari kaum muslimin tadi. Adapun kemudian sahabat Ubaidah bin Al-Harith, beliau karena terluka tadi nggih, terputus salah satu kakinya, akhirnya 4 atau 5 hari setelah perang Badar beliau meninggal dunia. Ya, beliau wafat karena luka yang beliau alami. Ya, ketika dalam perjalanan kembali ke kota Madinah. Ya, Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah terjadi duel 1 lawan 1 tadi nggih, dan kaum musyrikin mengalami kekalahan, akhirnya mereka semakin jengkel, semakin marah, ya, dengan kaum muslimin. Akhirnya mereka pun langsung maju, ya, mereka langsung serentak langsung menyerang pasukan kaum muslimin. Akhirnya mulai terjadilah peperangan. Kemudian kaum muslimin pun mereka tetap diam di tempat sebagaimana perintah dari Rasulullah tadi, ketika mereka masih cukup jauh dipanahi oleh kaum muslimin, ya, dilempari panah. Kemudian ketika mereka sudah mulai semakin dekat, akhirnya kaum muslimin pun menghunuskan pedang dan terjadilah peperangan yang sengit tentunya. Dan ketika itu kaum muslimin berperang sambil mengucapkan kalimat yang ini senantiasa diucapkan oleh Bilal bin Rabah, ya, ketika beliau disiksa oleh kaum musyrikin, yaitu kalimat ahad, ahad. Ya, ahadun, ahad, yang esa, yang satu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Rasulullah pun melihat sudah terjadi peperangan, maka Rasulullah pun mengangkat kepala beliau, kemudian beliau mengatakan, absyir Abu Bakrin, ya, bergembiralah wahai Abu Bakar. Ya, karena Rasulullah kan senantiasa didampingi oleh Abu Bakar. Abu Bakar senantiasa di samping Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah, pertolongan Allah telah datang kepadamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah menurunkan pertolongannya. Apa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, hadza Jibril akhidhu bi'inani farsihi yaquduhu. Ini ada malaikat Jibril. Langsung, Pak, panglimanya malaikat turun, Pak. Ya. Ini ada malaikat Jibril yang sedang memegang tali kekang kudanya. Masya Allah. Malaikat Jibril langsung turun membawa kudanya. Wa ala thanayahu an-naqa ay ala atrafi al-ghubar wa kana Allahu qad amadda al-muslimina yawma idzin bi alfin minal malaikati murdifin. Di mana ketika itu malaikat Jibril turun bersama dengan 1000 malaikat, ya, 1000 pasukan malaikat dari langit yang Allah turunkan. Ya, Masya Allah. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ya, dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan terkait dengan peristiwa ini. Ingatlah ketika dahulu kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian. Ya, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian fastajaba lakum, kemudian Allah pun mengabulkan permintaan kalian.
Kemudian Allah menyatakan anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku memberikan pertolongan kepada kalian dengan menurunkan 1000 pasukan malaikat yang turun berbondong-bondong dari langit. Jadi ketika itu kaum muslimin berperang bersama para malaikat yang tidak terlihat tentunya. 1000 pasukan malaikat yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi nanti disebutkan di sini karena para malaikat ini juga membantu kaum muslimin untuk melawan pasukan kaum musyrikin. Jadi di tengah-tengah peperangan itu terkadang ada kepala kaum muslimin, kepala pasukan musyrikin yang tahu-tahu lepas, putus, gelinding, ya. Nggak kelihatan siapa yang menebas. Ada yang tangannya putus, tahu-tahu putus. Ada tahu-tahu jatuh dari kudanya. Ini kan diserang oleh pasukan malaikat, ya, masya Allah. 1000 malaikat langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jumlah pasukan kaum muslimin pun lebih banyak dibandingkan kaum musyrikin akhirnya. Inilah dengan keyakinan jamaah, ya, dengan keyakinan, dengan keimanan, tawakal, yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada para hambanya. Kemudian Rasulullah pun, ya, beliau langsung maju tentunya di barisan terdepan. Beliau langsung maju, ya, menyerang pasukan musuh sambil beliau membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Ya, salah satu ayat dalam surat Al-Qamar. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Golongan ini, yaitu golongan kaum musyrikin, pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ya, mereka akan berlari, nanti akan mengalami kekalahan dan berlari menyelamatkan diri mereka. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini diantara awal-awal terjadinya perang Badar tadi. Kemudian Rasulullah pun langsung memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang pasukan kaum musyrikin. Ya, maka dengan perintah ini akhirnya kaum muslimin pun langsung menghadapi, ya, langsung siap menyerang kaum musyrikin, ya, pasukan kaum musyrikin. Dan tentunya pasukan kaum muslimin semakin bersemangat karena mereka benar-benar melihat bahwasanya Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, ikut berperang bersama mereka. Ya, akhirnya ini menambah, istilahnya menambah moral pasukan, ya, menambah mental pasukan kaum muslimin akhirnya semakin semakin bersemangat untuk berperang ketika itu, karena Rasulullah langsung turun, bahkan beliau ada di barisan depan, ya. Dan tentunya dengan pertolongan dari pasukan para malaikat tadi, akhirnya kaum muslimin pun bisa memenangi peperangan tersebut, ya, bisa memenangkan peperangan dalam perang Badar. Nah, kemudian di sini juga disebutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi perang Badar itu iblis juga ikut di sana, ya. Iblis ikut di dalam pasukan kaum musyrikin dengan menyamar menjadi sosok laki-laki yang menyerupai Suraqah bin Malik, ya. Suraqah bin Malik ini salah satu tokoh kafir Quraisy yang kalau jenengan masih ingat kemarin yang sempat membuntuti Rasulullah ketika hendak hijrah ke Madinah. Ini Suraqah bin Maliknya, akhirnya kudanya kemudian tersungkur gitu kan. Akhirnya dia pun merasa bahwasanya ini memang Muhammad ini bukan orang biasa. Ya, karena dia ketika berusaha mengejar itu kudanya pasti jatuh, terperosok, ya, nggak bisa mengikuti Nabi Muhammad. Maka akhirnya Suraqah pun menyerah dan kembali ke Mekah. Dan kemudian Suraqah bin Malik ini juga masuk Islam setelahnya. Ya. Suraqah bin Malik juga termasuk sahabat yang masuk Islam. Nah, di sini iblis menyamar menjadi Suraqah bin Malik yang ketika itu belum masuk Islam. Ya, menyamar menjadi sosok Suraqah bin Malik yang ikut di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin, yang ikut mengobarkan semangat pasukan kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Tapi ketika iblis ini melihat pasukan malaikat datang dari langit, ya, iblis kan bisa melihat, ya. Iblis bisa melihat dia.
Melihat pasukan malaikat datang dari langit kemudian ikut membantu kaum muslimin, akhirnya dia lari terbirit-birit. Ya. Akhirnya dia langsung lari. Ya, melarikan diri sampai dia menceburkan diri di Laut Merah. Ya, jadi dia langsung lari menuju Laut Merah, kemudian dia menceburkan dirinya ke dalam Laut Merah. Jadi dia nggak berani menghadapi para malaikat, apalagi ada Jibril di sana. Ya, Masya Allah. Akhirnya iblis seperti itu, syaitan itu seperti itu sebenarnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Mereka itu bisanya cuman di belakang, ya. Mereka itu cuman beraninya di belakang. Beraninya bersembunyi syaitan itu. Makanya di dalam surat An-Nas kan disebut dengan sifat min syarril waswasil khunnas. Ya. Al-khunnas itu artinya yang tersembunyi. Ya, yang tersembunyi. Artinya ketika memberikan bisikan-bisikan kepada manusia, itu dia nggak langsung tidak menampakkan diri langsung, karena dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, jadi dia beraninya di belakang. Ya. Min syarril waswasil khannas, ya. Kita berlindung dari keburukan al-waswas, ya, syaitan yang suka memberikan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan buruk, al-khannas yang suka bersembunyi. Ya. Kalau disebut nama Allah mereka langsung lari. Yaitu di antara tafsirnya. Ya, kalau disebut nama Allah mereka langsung lari. Apalagi ini berhadapan dengan para malaikat, ya. Iblis langsung ketakutan. Ini hakikat syaitan, iblis dan bala tentaranya. Itu sebenarnya mereka itu adalah makhluk yang pengecut, ya, makhluk yang penakut sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu lebih takut kepada manusia dibandingkan kita takut kepada mereka. Ya, itu hakikatnya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan manusia ini dengan tingkat derajat yang jauh dibandingkan syaitan. Ya. Tentunya ini bagi manusia yang beriman, yang memiliki keimanan. Makanya kita tidak perlu takut dengan mereka. Cukup kita ketika mungkin kita merasakan kehadiran mereka, cukup kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah mungkin baca ayat kursi dan yang lain, mereka langsung takut, mereka langsung pergi, Mas. Ya, langsung kabur mereka. Ya, jangan justru kita takut. Kalau kita takut, mereka tahu kalau kita takut. Akhirnya mereka suka untuk semakin suka untuk mengganggu kita akhirnya. Begitu ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pasal berikutnya maqtalu Abi Jahal, terbunuhnya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal juga ikut terbunuh dalam perang Badar ini. Maka di sini disebutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika itu Abu Jahal, lah ini kan juga menunjukkan Abu Jahal sebenarnya dia juga orangnya pengecut dia. Okay. Jadi ketika peperangan Abu Jahal itu tidak berani berada di depan pasukan. Ya. Tapi dia di tengah-tengah pasukan dan dia dikelilingi oleh istilahnya bodyguard gitu, jadi pengawal untuk melindungi dirinya. Jadi dia ada di tengah-tengah pasukan, di tengah-tengah kelompok, dijaga ketat, ya, oleh pengawal-pengawalnya. Nah di sini uniknya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Jahal ini dibunuh oleh 2 orang anak kecil. Ya, 2 orang anak kecil yang ikut dalam perang Badar, yang mereka bahkan belum balik usianya. Masya Allah. Siapa keduanya disebutkan di sini. Awalnya ketika terjadi peperangan, ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, tiba-tiba ditanya oleh seorang anak kecil di sampingnya, "Ya ammi, wahai pamanku," ya dia bertanya di sini, "Ya ammi arini Aba Jahl," wahai pamanku. Jadi salah seorang anak kecil ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai pamanku, tolong tunjukkan kepadaku siapa yang namanya Abu Jahal." Ya, anak kecil ini belum tahu dia. Kemudian Abdurrahman pun bertanya, "Wa ma tasna'u bihi?" Apa yang hendak kau lakukan dengannya? Kemudian anak kecil ini mengatakan, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa walladhi nafsi bi yadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jal minna."
Masya Allah, anak kecil dengan keberanian yang luar biasa. Dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aku pernah dengar bahwasannya dia pernah mencela Rasulullah. Ya. Aku pernah dengar dia, Abu Jahal ini pernah mencela Rasulullah. Maka demi jiwaku yang berada, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya aku melihat orang tersebut, sungguh aku tidak akan melepaskannya sampai salah satu di antara kami mati. Masya Allah. Ya. Ini seorang anak kecil yang mengatakan seperti ini. Kemudian ternyata anak kecil ini dua bersaudara. Saudaranya satu lagi juga menanyakan hal yang sama kepada, atau mengatakan hal yang sama kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika terjadi akhirnya peperangan semakin semakin sengit, akhirnya Abu Jahal pun terpisah dengan kelompoknya tadi. Ya, akhirnya Abu Jahal terpisah dengan kelompoknya, para pengawalnya tadi. Akhirnya dia pun bingung, dia mondar-mandir, artinya dia mencari pelindungan. Nah, ketika itulah dua anak kecil ini, dia sudah tahu bahwa itulah Abu Jahal. Ya, akhirnya dihadang Abu Jahal oleh kedua anak kecil ini tadi. Kemudian salah satunya bisa menebas kaki Abu Jahal sampai putus, ya, salah satunya. Kemudian yang satu lagi langsung juga menebas tubuh Abu Jahal. Ya, dua anak kecil, bayangkan ini. Akhirnya kemudian Abu Jahal pun sudah istilahnya di detik-detik terakhirnya, ya, sudah sekarat istilahnya. Akhirnya kedua anak kecil ini pun meninggalkan Abu Jahal yang ketika itu sudah sekarat, ya. Kemudian mendatangi Rasulullah. Kedua anak kecil ini datang kepada Rasulullah SAW, memberitahukan kepada Rasulullah, ya, memberitahukan apa yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, aku, ya salah satunya tadi mengatakan, aku sudah membunuh Abu Jahal, wahai Rasulullah. Kemudian yang satunya, saudara yang satunya juga mengatakan, aku yang membunuh, wahai Rasulullah. Yang namanya anak kecil, ya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, kalian berdua telah membunuhnya. Ya, kalian berdua telah membunuhnya. Kemudian ketika ditanya, ternyata keduanya adalah, yang satu bernama Mu'ad bin Afra, yang satu lagi bernama Mu'awwad bin Afra. Mu'ad bin Afra dan Mu'awwad bin Afra. Ini kedua sahabat yang masih kecil yang mampu membunuh Abu Jahal. Walaupun setelahnya Mu'awwad bin Afra akhirnya mati syahid, ya, di perang Badar tadi. Ya, akhirnya mati syahid di perang Badar. Masya Allah, ya. Masih kecil, Pak. Belum balik sudah mati syahid. Ya. Yang satu lagi, ya, yang satu lagi yaitu Mu'ad bin Afra, itu masih bisa hidup sampai masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masih umur panjang. Ya. Itu dua saudara yang membunuh Abu Jahal. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian tadi kan Abu Jahal masih sekarat, ya Pak, ya? Belum mati kan dia. Akhirnya didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud ketika peperangan sudah selesai, kan, Abdullah bin Mas'ud mendapati Abu Jahal masih sekarat, dia belum mati. Ya, masih di nafas-nafas terakhirnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatanginya, kemudian meletakkan salah satu kakinya di leher Abu Jahal, ya, diinjak lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian diambil janggutnya, ya, janggutnya Abu Jahal ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Jahal, ya, sebelum dia eksekusi, ya, sebelum dihabiskan. Abdullah bin Mas'ud terlebih dahulu bertanya kepada Abu Jahal, hal akhzakallahu ya aduwallah? Apakah hari ini Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Bukankah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Ya. Kemudian Abu Jahal, ya, dengan kesombongannya, dia masih bisa sombong dalam keadaan seperti itu. Dia kemudian menjawab, wa bimadza akhzani? Ya. Kenapa Allah menghinakanku? Atas apa Allah menghinakanku? Hal fawqa rajulin qataltumuhu? Apakah hanya karena aku dibunuh hari ini kemudian Allah menghinakanku? Ya, dia masih bisa membalas seperti itu. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau seandainya bukan engkau yang membunuhku, wahai Ibnu Mas'ud. Ya, maksudnya di sini karena Abdullah bin Mas'ud kan termasuk sahabat yang dari golongan yang rendah, ya.
Maka Abu Jahal mengatakan seperti itu. Kalau seandainya bukan engkau yang membunuhku kali. Ya. Kemudian kemudian Abu Jahal pun bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Akhbirni limanid da'ira al-yaum." Beritahukan kepadaku, milik siapa kemenangan pada hari ini? Maka Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, "Lillahi wa li rasulihi." Bagi Allah, milik Allah dan milik Rasulnya. Kemudian Abu Jahal pun mengatakan, "Laqad irtaqaita murtaqa sa'ban ya ru'ayal ghanam." Sungguh engkau telah mendaki tempat yang sulit wahai penggembala kambing. Jadi menghina Abdullah bin Mas'ud. Dia masih bisa mengatakan hal seperti ini. Padahal dia sudah sekarat, ya. Dia masih bisa menampakkan kesombongannya. Kemudian waqata'a Abdullah bin Mas'ud ra'sahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun memenggal kepala Abu Jahal. Ya, dipenggal kepalanya, kemudian dibawa kepada Rasulullah. Ya, kepala Abu Jahal tadi dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat kepalanya Abu Jahal, berarti Abu Jahal sudah tewas, maka Rasulullah pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, alladzi saddaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan janjinya, menolong para hambanya dan menghancurkan pasukan dengan sendirinya. Ya. Artinya Allah sendiri yang menghancurkan pasukan musuh. Ya, lihat bagaimana ucapan Rasulullah di sini. Ya. Rasulullah tetap menyandarkan kemenangan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya hanya Allah yang memberikan pertolongan. Allah lah yang menghancurkan pasukan kaum musyrikin. Qala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, hada fir'aunu hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umat ini. Di Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Karena saking dia benar-benar orang yang terdepan dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir di sini saya sebutkan pasal terakhir yaitu Yaumul Furqan. Ya, perang Badar ini juga dinamakan dengan Yaumul Furqan, hari di mana bisa dibedakan antara kebenaran dan kebatilan. Karena di hari itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada seorang anak yang memerangi bapaknya. Ada seseorang yang membunuh pamannya sendiri. Ada seorang yang membunuh ayahnya sendiri, saudaranya dan yang lainnya. Bukan karena apa-apa, tapi karena mereka orang-orang yang sebenarnya sebelumnya memiliki hubungan dengannya, tapi dia di atas kekafiran, dia di atas kesyirikan. Ya, maka perintah dari Allah dan Rasulnya tentu tetap harus dilaksanakan. Bahkan pada perang Badar, sahabat Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri, ya, bernama Al-As bin Hisham. Ya, Al-As bin Hisham ini paman dari jalur ibu beliau yang dibunuh oleh Umar bin Khattab sendiri. Ya. Ini bukan karena kemudian Islam memecah atau memutus tali silaturahmi, tidak. Ya. Karena tidak bisa disatukan antara tauhid dengan kesyirikan. Karena mereka memerangi Islam dan kaum muslimin, akhirnya mereka juga harus diperangi. Walaupun mereka adalah karib kerabat mereka sendiri. Makanya di dalam ayat terakhir dalam surat Al-Mujadilah, ya, sebagaimana kita mungkin sering mendengarnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan kalian dapati orang-orang yang beriman, seharusnya tidak ada, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kemudian mereka justru memberikan kecintaan mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, atau karib kerabat mereka sendiri. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memerangi keluarga kita yang mungkin berada di atas agama selain Islam. Tapi jangan sampai kita meletakkan al-wala bagi mereka, loyalitas untuk mereka. Tidak ada loyalitas kecuali di atas agama Islam. Kita wajib membenci mereka, kita wajib memusuhi mereka karena agama.
Ya, karena agama, bukan karena apa-apa, bukan karena perkara-perkara dunia, tapi karena agama. Kita membenci kekufuran yang ada pada mereka, kita membenci kesyirikan yang ada pada mereka, bukan membenci pribadi mereka. Ya, kalau seandainya kemudian mereka bertaubat kemudian masuk Islam atau mereka menjauhi kesyirikan yang mereka lakukan, maka mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk kita cintai. Gitu. Ya, maka inilah Islam dalam membangun al-wala dan al-bara. Bagaimana kita memberikan, kepada siapa kita memberikan loyalitas dan kepada siapa kita berlepas diri. Ya. Maka termasuk kemarin kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya bagi selain agama Islam. Karena ini masuk ke dalam prinsip, ini sudah masuk ke dalam prinsip, ini bukan masalah yang ringan. Ya. Karena ini sudah masuk ke dalam perkara prinsip agama Islam, yaitu tauhid. Ya. Maka tidak boleh kita memberikan loyalitas kita kepada agama selain agama Islam walaupun hanya sekedar mengucapkan selamat dalam hari raya mereka, karena ini sudah masuk ke dalam ranah tauhid. Ini sudah masuk ke dalam perkara prinsip yang tidak boleh kita langgar. Tidak boleh kita langgar. Karena kalau kita mengucapkan selamat atas hari raya mereka, berarti sama saja kita ridho dengan agama mereka. Ya. Tidak mungkin kita mengucapkan selamat kemudian kita tidak ada keridhaan dalam diri kita. Pasti ada keridhaan dalam diri kita, sedikit maupun banyak. Ini menunjukkan keridhaan dalam diri kita. Ya, maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian juga disebutkan di sini Abu Bakar juga bahkan berhadapan dengan anaknya sendiri Abdurrahman, walaupun nanti Abdurrahman masuk Islam, dan Abdurrahman termasuk orang yang menyaksikan wafatnya Rasulullah SAW langsung bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika itu Abdurrahman belum masuk Islam. Kemudian Al-Abbas ditawan, pamannya Rasulullah Al-Abbas ditawan karena ketika itu masih di atas kesyirikan. Akhirnya kemudian menjadi tawanan kaum muslimin, walaupun nanti kemudian Al-Abbas masuk Islam. Inilah jamaah rahimani wa rahimahullah. Ya, itulah perang Badar yang juga dinamakan dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini dulu apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.